semua dalam kondisi baik sehingga anak-anak di rumah bisa tetap mengikuti pembelajaran. Baik, hari ini kita tetap masih belajar tentang time seperti yang Pak sudah sampaikan pertemuan kemarin hari Rabu, bahwa hari ini kita masih tetap belajar tentang time. Baik, nanti ada hal-hal yang Pak akan sampaikan atau Pak ulas ulang. Pak sampaikan ulang beberapa hal yang kemarin Pak sudah sampaikan melalui Google Form. Tapi ada juga hal baru yang Pak belum sempat sampaikan. Pak akan jelaskan di saat ini. Baik, Pak harap anak-anak bisa memperhatikan dengan baik. Kita akan mulai sekarang ya. Di sini Pak ada gambar dua model jam. Yang jam seperti ini bulat, ada juga jam yang bentuknya segi empat, tetapi yang menggunakan jarum jam. Itu namanya jam analog. Ya, istilahnya jam analog. Dia menggunakan jarum jam. Istilah jarum jam dalam bahasa Inggris itu apa? Itu sudah ada di pertemuan kemarin. Ya, jadi Pak tidak ulang lagi. Anak-anak boleh baca materinya. Dan ini model jam digital istilahnya. Dia hanya angka, tidak ada jarum jamnya. Itu disebut jam digital. Jadi jam analog yang ada jarum jamnya, jam digital yang hanya ada angka, tidak ada jarum jam. Baik, kita lanjut. Ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk membaca atau menyebutkan jam, yang jarum panjangnya tepat di angka 12, itu dia menggunakan istilah clock. Istilah clock. Ya. Contoh di gambar ini tepat jam 3. Tepat jam 3, seperti ini juga digital. Berarti 3 o'clock. 3 o'clock. Ya. Kalau jamnya kalau jamnya seperti ini, o'clock. Ya. Jadi yang jarum panjang, sekali lagi jarum panjang atau istilah bahasa Inggrisnya long hand. Ya. Long hand. Kalau jarum panjangnya tepat di angka 12, kita menggunakan istilah o'clock. Jam 4 tepat, jam 3 tepat, jam 12 tepat. 4 o'clock, 3 o'clock, 12 o'clock. Ya. Jadi yang menjadi patokan jam itu jarum panjangnya. Sedangkan jarum pendeknya itu menentukan jarum pendek inilah yang menentukan jam. Jarum panjang ini yang menentukan menitnya. Jadi ini menitnya 0. Ya, menitnya 0 ditunjukkan oleh jarum panjang, sedangkan jamnya ditunjukkan oleh jarum pendek atau short hand. Baik, itu yang pertama ya. Pak harap ini mudah. Pak harap anak-anak bisa paham. Jadi kalau jarum panjangnya tepat di 12, berarti menggunakan istilah o'clock. Yang kedua atau istilah yang kedua kita gunakan untuk menyebutkan jam, half past.
Kalau tadi yang pertama o'clock, itu jarum panjang berada pas di angka 12. Sedangkan sekarang half past, jarum panjangnya berada tepat pada angka 6. Half sendiri artinya setengah. Untuk konteks jam, half atau setengah berarti 30 menit. Sehingga kalau anak-anak lihat di sini jarum panjangnya tepat di angka 6. Tepat di menit ke-30. Ya. Baik, kalau di gambar ini berarti waktunya half past 8. 30 menit sudah lewat dari jam 8. Jadi sekali lagi Pak ingatkan, jarum panjang menentukan berapa menitnya, sedangkan jarum pendek menentukan jamnya. Ya, half berarti 30 menit pas lewat dari 8, di sini maksudnya jam 8. Ya, atau di Indonesia kan kita bilang setengah 9. Gitu ya. Jam 8 lewat 30 menit gitu. Kalau kita di Indonesia menyebutkan, kalau Indonesia menyebutkan jam itu jamnya duluan baru menit. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris itu sebutkan menitnya dulu baru jamnya. Walaupun dalam konteks tertentu kita bisa sebutkan seperti 8:30. Ya. Jadi kita bisa sebutkan menitnya duluan, half 30 menit, pas lewat dari jamnya 8. Jadi menit baru jam disebutkan. Bisa juga kita sebutkan jamnya duluan baru menitnya. 8:30. Seperti itu. 8:30. Atau half past 8. Seperti itu ya, anak-anak. Itu istilah yang kedua, half past. Sekarang kita ke istilah yang ketiga. Istilah yang ketiga a quarter past. A quarter past. Ini huruf Q. A quarter past. Ya. Quarter sendiri kalau dalam konteks jam berarti 15 menit. Quarter berarti seperempat. Seperempat. Berarti kalau konteks jam dia 15 menit. Kalau half tadi 30 menit. Quarter 15 menit. Posisi jarum panjang itu berada di 3.
gitu ya. Nah, a quarter past. A quarter past 12. A quarter berarti 15 menit, tepat di angka 3 jarum panjangnya. Pas, lewat dari jam 12. Ya, posisi jarum pendeknya seperti itu. Jadi 15 menit lewat dari jam 12. Atau kita bisa sebut dengan istilah lain, well, 15. Jam 12 lewat 15 menit. Seperti itu ya. Kalau digitalnya seperti itu. 12 lewat 15 menit. Jam 12 lewat 15 menit. 12, 15. Tapi kita bisa juga sebut menitnya duluan, a quarter past 12. A quarter past 12. Ya, itu penggunaan a quarter past. Sekarang yang keempat, a quarter to. A quarter sama 15 menit, tetapi yang beda adalah dia menggunakan to. Kalau pas tadi berarti dia lewat, menitnya lewat. Kalau to, menitnya kita hitung sisanya. To berarti menuju jam berapa? Gitu ya? 15 menit menuju jam berapa? Baik, agama. A quarter to. Jadi kalau a quarter past, jarum panjangnya di angka 3. Tapi kalau a quarter to, jarum panjangnya di angka 9. A quarter to 11. 15 menit lagi menuju jam 11. Jadi kita hitung menit yang sisa 15 menit. Kita tidak hitung begini, dari sini berarti 45. Tapi dia harus hitungnya mulai dari titik jarum panjang menuju maju. Tinggal 15 menit lagi jam 11. Ya. Kalau digitalnya, nah ini digitalnya tulisnya seperti ini, 10:45 digitalnya. Tetapi disebutkan bisa 10. 10:45. Tapi kalau kita sebutkan menitnya duluan, a quarter to 11. Jadi seperti itu ya, para anak-anak bisa memperhatikan dengan baik. A quarter to, posisi jarum panjangnya di 9. Kenapa dia bilang 15 menit? Karena dia hitungnya sisa 15 menit jarum panjang ini sampai dia di 12, maka dia akan menjadi jam 11. Sehingga kita hitung a quarter
bukan 45. Kita hitungnya 15 menit. Itu cara hitungnya ya. Jadi a quarter to 11, 15 menit menuju jam 11. Digitalnya 10.45. Seperti itu ya, agak beda sedikit anak-anak. Baik. Itu istilah yang keempat. Nah, yang kelima ini kita akan belajar kalau posisi jarum panjangnya di menit-menit, bukan di menit yang ke 0, bukan menit 15, bukan menit 30, bukan menit 45. Tetapi contoh di menit yang ke-5 atau menit ke-7 atau menit ke-11 yang agak ganjil-ganjil seperti itu ya. Nah, yang itu agak lebih sulit. Kalau anak-anak lihat oblong itu mudah, sampai di half past masih mudah, sampai di quarter dan quarter past dan quarter itu sudah mulai agak sedikit sulit karena contoh seperti ini perbedaannya. Sebutannya lain, digitalnya tulisnya lain, seperti itu. Jadi anak-anak mohon diperhatikan dengan baik. Dan yang kelima ini untuk anak-anak mungkin agak lebih rumit sedikit, lebih sulit sedikit, tapi nanti kita akan banyak latihan. Oke? Baik, yang kelima. Long hand. Oke. Short hand. Anggap saja long hand-nya ini di menit ke-8. Anggap saja dia menit ke-8. Sedangkan ini short hand-nya jarak pendeknya antara 10 dan 11. Kira-kira menurut anak-anak ini jam berapa? Menurut anak-anak ini jam berapa? Ingat bahwa sebutkan menitnya duluan. Kita belajar untuk sebutkan menitnya dulu ya. Kalau tinggal sebut seperti Indonesia punya sebutan jam baru menit, itu gampang. Tetapi coba kita belajar yang sebutkan menitnya duluan, baru jamnya. Kalau anak-anak lihat seperti ini, kira-kira ini jam berapa? Menurut anak-anak. Oke? Mari kita sebutkan menitnya duluan. Menitnya yang berapa adalah menit ke-8. Anggap saja menit ke-8. Berarti dia lewat atau menuju menurut anak-anak. Kalau di materi yang hari Rabu itu Pak Kasih itu ada gambar jam dengan dia punya penjelasan-penjelasan di situ. Berarti anak-anak tahu bahwa ini pas atau to, dia lewat atau dia menuju. Baik. Pas. Karena lewat, berarti dia lewat dari jam 10. Digitalnya jam 10 lewat 8 menit. 8 past 10. Baik. Saya ulang sedikit materi yang kemarin tentang pembagian jam ini. Anak-anak saya bagi begini. Yang bagian ini pas, menggunakan istilah pas. Sedangkan yang bagian ini menggunakan istilah to. Ya, nah. Jadi yang bagian sini sampai di angka 6 masih menggunakan pas. Sampai menit ke-31 ke sini itu menggunakan to. Sampai menit ke 59 itu menggunakan to. Karena dari menit pertama sampai menit ke-30 menggunakan pas.
Sedangkan dari menit 31 ke 59 menggunakan to. Baik, jam 10 lewat 8 menit. Ya. Sekarang Pak ubah lagi. Jarum panjang di antara 4 dan 5, anggap saja di menit yang di tengah antara 4 dan 5. Berarti ini menit berapa, Nana? 15, 20. Berarti dia kurang lebih menit ke 23. Menitnya 23. Jamnya dia lewat dari jam berapa, anak-anak? Dari jam 5. Berarti jam berapa ini? Jamnya menit ke 23. Menit ke 23 lewat dari jam 5. Atau jam 5 lewat 23. 23 past 5. Seperti itu ya. Kenapa masih menggunakan pas? Karena dia belum lewat dari angka 6, sehingga masih menggunakan pas. 23 past 5. Ini menunjukkan menit, ini menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam. Baik, kita latihan lagi. Baik anak-anak, kita lihat ini seperti dia berada di dua dunia, dunia pas dan dunia tuh. Jarum panjangnya ada di wilayah pas, jarum pendeknya ada di wilayah tuh. Menurut anak-anak ini jam berapa? Sekali lagi patokannya adalah jarum panjang. Kalau jarum panjang belum lewat angka 6, masih pas. Walaupun jarum pendeknya sudah di wilayah angka 6 lewat, sudah lewat dari angka 6. Kurang lebih dia sekitar di sini. Ya, kenapa? Karena jarum panjang itu yang menentukan menit keberapa. Jadi ini yang menentukan keluar. Kalau jarum panjangnya ini masih di wilayah sebelum angka 6, berarti dia masih pakai pas. Kalau jarum panjangnya sudah lewat dari angka 6, itu baru menggunakan tuh. Jadi patokannya adalah jarum panjang, atau patokannya jarum yang menentukan menit. Oke, baik. Ini jam berapa, anak-anak? Ini menit ke 25, 26, 27 kurang lebih ya, sekitar itu 27. Berarti kita sebutkan duluan menitnya. 27 pas, karena belum lewat dari angka 6, pas. Kalau ini dia sudah lewat dari jam 6. 27 pas 6. Atau kalau digitalnya 6:27. Jam 6 lewat 27 menit.
Seperti itu ya, anak-anak. Pak harap anak-anak bisa paham, pelan-pelan paham. Kita lanjut sekarang. Baik, Pak selalu ingatkan anak-anak bahwa yang menentukan itu jarum panjangnya. Karena jarum panjang menyebutkan menit, kita harus sebutkan menit duluan. Ya. Menurut anak-anak ini jam berapa? Oke, jam berapa anak-anak? Pak tulis ya. Kurang lebih dia kurang 2 menit lagi ya. 2, 4. 2 menit lagi menuju jam 4. Kalau digitalnya Three 58. Kurang 2 menit jam 4. Ya, 2 to 4. 2 menit lagi menuju jam 4. Seperti itu. Kenapa dia bilang 2 bukan 58? Karena kalau sudah masuk ke menit 31, kita hitung menitnya yang sisa. Bukan kita hitung menitnya begini. Bukan dia hitung dari menit pertama sampai menit ke-31 atau menit pertama sampai menit ke-58. Tidak. Kita hitungnya kalau sudah lewat dari angka 6, kita hitung menit yang sisa. Berarti karena jarum jam panjangnya di sini, jarum panjangnya di angka ini, berarti tinggal 2 menit lagi dia pas di angka 12. Jadi dihitung sisa menit. Makanya disebutkan 2 menit menuju jam 4. Satu lagi. Jarum panjangnya di antara 10 dan 9. Jarum pendeknya di antara 10 dan 11. Oke, jam berapa anak-anak? Kalau kita hitung menitnya sisa berapa? Anak-anak, kalau ini 12 ke 11 5 menit, 11 ke 10 5 menit, berarti 10 menit tambah 1 2, berarti 10 tambah 2 12 menit. Ya. Jadi dia sisa 12 menit, dia akan sampai di angka 12 jarum panjangnya. Berarti menitnya kita hitung duluan, kita tulis duluan. 12 2. Kenapa menggunakan 2? Karena dia sudah lewat dari angka 6. Sehingga dia menggunakan 2. 12 2. Kalau kita lihat jarum pendeknya, dia akan bergerak menuju angka 11. Berarti 12 menit menuju jam 11. 12 to 11. Nah, bagaimana digitalnya? Digitalnya 10 menitnya berapa? 45, 46, 47, 48. 10:48. Seperti itu digital.
Baik, anak-anak, Pak pikir untuk penjelasan hari ini cukup seperti ini dulu. Nanti Pak akan memberikan tugas, anak-anak bisa mengerjakannya. Jangan lupa bahwa kalau anak-anak lihat di materi yang hari Rabu kemarin, itu ada cara menanyakan jam dalam bahasa Inggris dan juga cara menjawabnya dalam bahasa Inggris. Jadi Pak hanya mengulang saja sedikit bahwa salah satu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan jam itu what time is it? Jadi dia tanya jam berapa? Cara jawabnya salah satunya it's ini singkatan dari it is. It's 3 o'clock. Jam berapa? Jam 3. Seperti itu kan? Nah, ungkapan ini sudah Pak kasih di pertemuan hari kemarin. Anak-anak bisa belajar ulang, juga belajar dari video hari ini. Nanti ada tugas yang Pak kasih yang anak-anak harus mengerjakan yang berhubungan dengan jam analog maupun jam digital. Baik anak-anak, Pak harap 2 kali pertemuan tentang jam ini anak-anak bisa mengerti dan bisa memahami serta bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi berikut nanti ada materi bukan jam lagi tetapi materi lain yang akan disampaikan oleh guru bahasa Inggris yang lain. Untuk materi ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian anak-anak.